Shalom, rekan-rekan gembala, para konselor pranikah, serta calon mempelai yang mengikuti konseling. Kita tahu betapa pentingnya fondasi pernikahan yang kokoh yang akan menentukan bangunan dari kehidupan pernikahan kita. Nah, kali ini dalam modul 1 kita akan membahas tentang panggilan Allah untuk suami dan istri. Kita akan berbicara tentang peran suami dan istri. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, coba kita diskusikan pasangan kedua mempelai ya. Coba Anda jelaskan apakah peran suami menurut Anda dan peran seorang istri menurut Anda. Jadi mempelai pria dan wanita juga menyebutkan apa itu peran suami, mempelai wanita juga menyebutkan apa itu menurut Anda peran suami dan peran istri. Nah, video ini bisa Anda pause untuk Anda diskusi. Nah, setelah selesai diskusi, kita kembali ke video ini, ya. Nah, pentingnya peran suami istri itu juga penting untuk memperhatikan tujuan dari sebuah pernikahan. Nah, kepada calon suami istri, panggilan Allah bagi suami dan istri, dan hal-hal apa sajakah yang menjadi peran dan tanggung jawab mereka dalam pernikahan. Nah, Anda telah mendiskusikan ini dan ini menjadi hal yang penting. Coba bayangkan kalau misal suami dan istri memiliki pandangan yang berbeda tentang peran suami istri. Akibatnya apa? Harapan, ekspektasinya akan jadi berbeda. Nah, kalau berbeda, maka akan mudah untuk menjadi kecewa karena perbedaan pandangan tentang peran suami istri. Nah, juga menjadi bahan pemikiran kita bersama, kalau suami istri tidak menjalankan perannya, kira-kira hal-hal apa saja yang akan terjadi. Nah, coba sekali lagi saudara pause dan kemudian mendiskusikannya. Nah, mari kita kembali ke materi kita. Mengapa Allah menciptakan keluarga? Allah menciptakan keluarga untuk melaksanakan mandat Allah, yaitu menaklukkan dan menguasai ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kejadian 1 ayat 28. Itulah mandat pertama yang diberikan oleh Allah pada awal penciptaan manusia dan kemudian mempersatukan laki-laki dan perempuan. Tapi yang kedua yaitu untuk mengusahakan dan memelihara alam semesta. Untuk mengusahakan dan memelihara alam semesta. Kejadian 2 ayat yang ke-15. Dan yang ketiga, untuk menjadikan manusia mencapai potensi maksimalnya. Supaya manusia bisa menampilkan dirinya sebagai gambar Allah. Karena Allah menciptakan manusia serupa dengan gambar Allah. Dan Allah juga memiliki tujuan
supaya melalui keluarga itu terjadi pembentukan karakter ilahi. Bersama mereka saling memproses, saling melengkapi. Allah membentuk keduanya supaya mereka menampilkan karakter ilahi. Nah, jadi tujuan keluarga diciptakan oleh Allah, yaitu yang pertama, yang kita ingat tadi, yang pertama yaitu apa? Supaya kita melaksanakan mandat. Allah menaklukkan binatang-binatang, menaklukkan binatang-binatang, kemudian mengusahakan alam semesta ini, memelihara lingkungan hidup dan alam semesta ini. Tapi yang ketiga, yaitu supaya manusia menampilkan dirinya sebagai gambar Allah. Seperti desain semula Allah menciptakan manusia menjadi gambar Allah. Nah, karena itu keluarga menjadi apa? Tempat suami istri dibentuk, diproses karakternya menjadi karakter ilahi serupa dengan Allah. Nah, untuk menjadi keluarga yang sesuai dengan kehendak Tuhan, untuk menjadi keluarga yang sehat, keluarga yang kokoh, maka pada kesempatan ini kita akan belajar 7 pilar pernikahan. Ada 7 pilar pernikahan. Yang pertama, pilar pertama yaitu bahwa seorang laki-laki harus menikah dengan seorang perempuan sejak lahir. Apa ini maksudnya ini? Maksudnya adalah bahwa pilar pertama ini jelas di dalam iman kekristenan. Kita menolak dosa homoseksualitas dan lesbian. Pernikahan adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini berarti tegas di dalam kejadian, di dalam rancangan Allah semula, polanya jelas bahwa pernikahan adalah antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, seorang laki-laki mempunyai kedudukan dan harkat yang sama dengan perempuan di hadapan Allah. Nah, berarti pilar kedua ini menolak diskriminasi perbedaan gender. Laki-laki dan perempuan, mereka memiliki harkat martabat yang sama di hadapan Allah. Tidak ada superioritas di sini di dalam harkat martabat laki-laki dan perempuan. Nah, ini menjadi penting sekali untuk kita pahami. Yang ketiga, seorang laki-laki hanya boleh bersatu dengan istrinya. Bersatu dengan istrinya. Berarti pilar ketiga ini menolak segala bentuk dosa perzinahan. Karena laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya sendiri. Nah, jadi kita menolak segala bentuk dosa perzinahan. Sejak awal ini menjadi ketetapan hati kita. Calon mempelai
sebelum memasuki pernikahan yang sesungguhnya, maka biarlah ini menjadi kesungguhan hati, ketetapan hati, komitmen bahwa hanya boleh bersatu dengan pasangannya. Kita menolak dosa persinahan. Ya. Dimanapun juga, entahkah kita sedang bepergian, entahkah dalam keadaan sepi, keadaan sendiri, ketika kesempatan itu begitu terbuka, maka bukan masalah itu. Masalahnya kita telah berketetapan hati sesuai dengan firman Tuhan bahwa apa? Kita menolak segala bentuk dosa persinahan. Yang keempat, pernikahan itu seumur hidup yang tidak dapat dibatalkan oleh pihak manapun juga. Berarti pilar keempat ini menolak dosa perceraian dengan alasan apapun juga. Ya. Persoalan ada, diatasi bersama. Kalau belum berhasil, belajar bersama. Mengikuti proses Tuhan bersama-sama. Kita tidak pernah terlintas. Begitu ada konflik, begitu kelihatan perbedaan, kita berpikir tidak cocok. Kita tidak berpikir demikian. Kita berpikir pernikahan adalah pembelajaran sepanjang kehidupan untuk terus bersama-sama. Amin. Ya. Nah, yang kelima yaitu harus bersama-sama mengasihi Tuhan Yesus. Keluarga diciptakan bukan untuk kebahagiaan. Bukan tujuan keluarga, bukan untuk mengejar kebahagiaan. Tetapi untuk apa? Untuk mengasihi Tuhan Yesus bersama-sama. Kalau kita hidup mengasihi Tuhan Yesus, berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran Tuhan Yesus, maka sukacita, kegembiraan, kebahagiaan itu bonus bagi kita. Tetapi ketika kita mengejar kebahagiaan dan mengabaikan Yesus, maka kebahagiaan itu akan segera berlalu. Ya. Pilar yang keenam adalah seorang laki-laki hanya diperbolehkan menikah dengan seorang perempuan. Demikian juga sebaliknya. Nah, jadi di dalam kekristenan pilar keenam ini apa? Kita menolak poligami maupun poliandri. Karena apa? Laki-laki bersatu dengan istrinya. Ya. Jadi kita tidak mengenal, tidak menerima prinsip poligami atau poliandri. Dan pilar yang ketujuh, seorang laki-laki hanya boleh bersatu dengan seorang perempuan setelah diberkati. Karena mungkin saja ada yang berkata, oh tapi kalau adat sudah membolehkan bagaimana? Atau, ya tapi kan kita melakukannya ini sudah sepersetujuan orang tua kok. Orang tua bukan hanya tahu, mereka sudah setuju. Sebentar lagi juga kita sudah nikah. Jadi ini untuk supaya praktis saja. Tidak. Karena apa? Karena bisa saja
nanti ada banyak kemungkinan yang tidak baik, yang berdosa, yang akan terjadi. Jadi, seorang laki-laki hanya boleh bersatu dengan seorang perempuan setelah diberkati. Ya, jadi pilar 7 ini menolak dosa seks bebas, perkawinan percobaan, kumpul kebo, dan sebagainya. Kekristenan menolak itu. Karena apa? Karena kekristenan mengajarkan seorang laki-laki hanya boleh bersatu dengan seorang perempuan setelah diberkati. Nah, video ini Anda pause sebentar. Coba Anda diskusikan. Kira-kira dari 7 pilar ini, adakah yang menjadi masalah bagi saudara calon mempelai? Coba diskusikan bersama-sama dengan terbuka, ya. Oke. Nah, jadi dari pilar tersebut, maka kita bisa menguraikan yang pertama apa peran suami. Peran suami yang pertama yaitu mengasihi, melayani, dan memimpin istri. Jadi suami mengasihi, melayani, dan memimpin istri. Suami punya visi, suami punya tujuan bagi keluarganya, dan memimpin istri kepada tujuan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada suami. Tapi dalam memimpin tersebut dengan mengasihi dan melayani. Kemudian yang kedua adalah peran suami sebagai imam, sebagai nabi, dan sebagai raja atau kepala. Nah, ini yang kadang-kadang di beberapa keluarga ini kurang begitu mendapat perhatian. Suami sebagai imam berarti kita mendapat kehormatan dari Tuhan untuk menjadi imam sebagai suami. Karena itu ayo kita meningkatkan kapasitas iman kita kepada Tuhan Yesus. Bukan begini, aku sibuk cari kerja, mama yang berdoa, mama yang rajin ke gereja. Pokoknya ada apa-apa mama kasih tahu papa, nanti papa bantu. Tidak demikian. Papa selain sebagai yang mencari nafkah, dia juga sebagai imam yang memimpin keluarga, juga memimpin dalam hal-hal rohani, ibadah, doa, pelayanan, semua dipimpin oleh suami. Ya. Nah, bagaimana dengan peran istri? Peran istri yang utama yaitu menghormati, mentaati, dan tunduk kepada suami. Menghormati, mentaati, dan tunduk kepada suami. Nah, lakukan ini dengan sukacita. Ya, lakukan ini dengan sukacita. Mungkin, halo istri, calon istri, mungkin kadang-kadang nanti akan lihat suami punya kelemahan, suami punya kesalahan. Tapi meskipun suami punya kelemahan atau kesalahan,
Istri tetap apa? Menghormati, mentaati, dan tunduk kepada suami. Dan peran yang kedua sebagai penolong. Menolong suami untuk mencapai tujuan yang dimiliki oleh suami. Karena itu para istri akan sangat bagus untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan serta pergaulan supaya semakin efektif di dalam menolong suami. Ya, karena peran istri yang sangat penting adalah sebagai apa? Sebagai penolong. Yang ketiga, sebagai pendamping. Pendamping suami. Teman suami. Yang ada di samping suami. Ada hamba Tuhan yang berkata begini, istri tidak diciptakan dari tulang kepala. Nanti dia mimpin suami. Istri juga tidak diciptakan dari tulang kaki, nanti diinjak-injak. Tapi diciptakan dari tulang rusuk di samping. Nah, itu ilustrasi dari seorang hamba Tuhan. Artinya, peran kita sebagai pendamping dari suami itu sangat penting, ya. Yang berikut adalah sebagai penghibur suami. Penghibur suami. Suami di luar menghadapi banyak tantangan, banyak hal yang kehidupan yang keras. Dalam pergumulan dia butuh penghibur. Bapak Suki, bukan hanya suami, saya juga butuh penghibur. Ya, suami memang ya harus menghibur istri juga, tetapi tantangan suami berbeda dengan istri. Kepribadian suami berbeda dengan kepribadian istri. Dan istri perlu menyadari ini sehingga salah satu yang penting, terimalah peran ini dengan sebaik-baiknya, yaitu sebagai apa? Sebagai penghibur. Nah, inilah peran yang perlu dijalankan suami dan istri. Tapi yang perlu saya ingatkan yaitu begini. Hai para istri, kalau Anda mengetahui apa peran suami seharusnya, jangan gunakan pengetahuan itu kemudian untuk menuntut dan menyalahkan. Peranmu itu loh ya, kamu kok enggak sih? Kamu suami enggak baik nih. Aku tahu peranmu ini. Nah, pengetahuan dijadikan alat untuk menyalahkan. Nah, itu untuk menuntut. Nah, itu enggak baik. Demikian juga suami, ya. Tapi yang benar yaitu kita maksimal di dalam peran kita dan kita mendukung pasangan kita supaya pasangan kita juga menemukan perannya dengan sukacita. Dan melalui peran tersebut kedua-duanya bertumbuh. Bertumbuh di dalam apa? Terutama untuk bertumbuh semakin serupa dengan Allah, semakin serupa dengan Kristus. Nah, ya, jadi inilah yang perlu para calon mempelai mengerti, pahami, supaya ketika masuk ke dalam kehidupan pernikahan sudah memiliki gambaran tentang peran suami dan peran istri. Akhirnya untuk menutup pertemuan konseling pada saat ini, perhatikan dua hal ini, yaitu yang pertama, dalam mengambil satu keputusan, siapakah selama ini
yang selalu menentukan keputusan akhir dalam hubungan Anda berdua? Laki-laki atau perempuan? Nah, coba diskusi ya, coba jelaskan. Yang kedua, sebutkanlah kebiasaan-kebiasaan keluarga Anda masing-masing. Laki-laki 5, perempuan 5. Oh, keluargaku kebiasaannya tiap ulang tahun pasti dirayakan. Oh, keluargaku enggak, biasa aja kali. Yang ada loh keluarga yang sangat disiplin memperingati ulang tahun. Sementara sebaliknya ada juga yang keluarga yang sama sekali nggak menganggap itu sebagai hal yang istimewa, gitu ya. Nah, itu kebiasaan. Coba sebutkan kebiasaan-kebiasaan seperti itu dan kemudian diskusikan untuk kemudian pelajaran apa yang kalian berdua bisa ambil dari kebiasaan-kebiasaan tersebut. 2 pertanyaan ini akan menjadi bahan evaluasi yang cukup penting untuk hubungan kalian berdua. Oke, mari kita berdoa. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pertemuan konseling pada saat ini Tuhan. Berkati kedua mempelai yang sedang mempersiapkan diri untuk kehidupan keluarga mereka. Supaya mereka terus belajar, supaya mereka bersama-sama menampilkan keluarga yang menjadi gambaran tentang pribadi yang serupa dengan Kristus. Berkati seluruh persiapannya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan memberkati.